Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Facebook, YouTube, di mana saja Anda berada, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru, serta radio dan TV lain yang ikut merilai siaran kita ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab tentang membaca ayat-ayat atau surat tertentu dari Al-Quran. Pertemuan terakhir 2 pekan lalu kita membaca keutamaan surah Al-Mulk. Kita teruskan dengan hadis yang berikutnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawahu Muslim. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam Sahih Muslim, hadis ini hadis nomor 780, dan riwayat At-Tirmidzi hadisnya nomor 2880. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qultu, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Fadaraba fi sadri wa qala, "Liyanhanakal ilmu Abal Munzir." Inilah hadis yang kedua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Munzir." Abu Munzir adalah kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Tahu enggak kamu ayat apa dalam kitab Allah yang kamu hafal yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayat kursi, surah
Baqarah 255. Lalu beliau menepuk dadaku sambil menyatakan, hanna'aka al-ilm haitsu alima anna a'zama ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Makna dari hanna'aka maknanya adalah ilmumu telah membuat kamu tentram atau tenang karena kamu mengetahui ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Inilah dua hadis yang kita akan bahas di pertemuan kali ini, walaupun mungkin belum tuntas karena panjangnya pembahasan dua hadis ini. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya adalah la tatrukus shalah, makna dzalika la tatrukus shalah fiha. Maknanya adalah jangan kalian tinggalkan sholat di rumah-rumah kalian. Artinya pakai sholat, lakukan sholat di rumah-rumah kalian. Shollu fi buyutikum. Kenapa? Karena di kuburan dilarang sholat. Kedua, baca Al-Quran. Karena di kuburan dilarang baca Al-Quran. Dua hal ini, lakukan sholat, lakukan baca Al-Quran, jangan seperti di kuburan. Menunjukkan dua hal ini terlarang dilakukan di kuburan. Sehingga kalau ada orang yang sholat di kuburan, maka dia tidak sah sholatnya, wajib diulang kalau itu sholat fardu, dan dia berdosa karena melanggar larangan. Nabi SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya tempat sujud, seluruhnya masjid, seluruhnya bisa dipakai sholat kecuali kuburan dan WC. Itu yang tidak boleh. Dalam hadis lain, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan juga jangan menduduki kuburan. Sehingga apabila kita sholat di kuburan walaupun di tempat yang tidak ada kuburannya, maka pasti sholat kita menghadap ke kuburan. Jadi kuburan tidak boleh dijadikan tempat sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Tidak boleh dijadikan tempat sujud, walaupun sujud sunnah seperti sujud tilawah atau sujud syukur. Umpamanya di kuburan kita memperoleh berita yang menggembirakan secara mendadak. Tidak boleh kita sujud syukur di kuburan. Keluar dulu dari kuburan, setelah berada di luar area kuburan, baru kita sujud syukur. Ya, umpamanya kita lagi di kuburan, lagi takziah, ada WA, ada telepon, ada berita, dapat uang $1 miliar lagi. Alhamdulillah. Jangan sujud syukur di sana. Lebay itu mah ya nggak akan ada. Atau umpamanya kita melamar akhwat. Kata akhwat, besok saya jawab. Pas sedang di kuburan ada WA, insya Allah saya terima. Sujud syukur. Jangan lakukan di kuburan, keluar dulu dari areal kuburan, kemudian barulah di luar sujud. Jadi tidak boleh melakukan ibadah dalam bentuk sholat, baca Al-Quran, dan sujud. Kecuali satu sholat, yaitu sholat jenazah.
kalau mau mensolatkan jenazah di kuburan maka tidak apa-apa. Umpamanya salah seorang yang kita kenal secara dekat meninggal di luar kota, kita nggak sempat menyolatkan, pas besoknya datang sudah dikuburkan, boleh mensolatkan jenazah itu di atas kuburan. Dengan posisi kuburan, solat menghadap ke kiblat. Menghadap kuburan apa tidak? Iya, menghadap kuburan. Kita berada di, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia, kita berada di sebelah wetan itu apa? Timur, sebelah timur kuburan, terus menghadap ke arah barat. Kuburannya di hadapan kita. Kenapa harus ke barat? Sebab kiblat ada di sebelah barat. Itu untuk orang Indonesia. Kalau orang Eropa, Amerika yang menghadapnya ke arah timur. Jadi yang menjadi patokan apa? Kiblatnya, bukan arahnya. Yang sampai di awal dari kecil gitu ya, kalau sholat itu harus ngulon gitu. Terus ternyata orang Jawa itu pindah ke daerah Amerika Latin. Sholatnya tetap ngulon, bukan ke arah kiblat. Di papatahan dikasih ayat harus menghadap ke guru saya dulu kalau sholat harus ngulon. Jadi patongong-tongong sholat, saling bertolak belakang. Susah kalau mengajari orang yang kayak begitu. Jadi ketika kita umpamanya terlambat, tidak bisa menghadiri pemakaman, tidak bisa menyolatkan, besoknya datang berziarah ke makam, boleh kita mensolatkan jenazah. Dan dibolehkannya karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud, hanya berdiri dan melakukan minimal 4 kali takbir. Dalilnya sudah kita bahas, yaitu Nabi SAW menyolatkan seorang wanita tukang menyapu di masjid. Meninggal di malam hari, dikuburkan. Nabi SAW sudah tidur dan tidak mau para sahabat membangunkan. Esok hari atau berapa hari setelah itu Nabi SAW bertanya, lalu ditunjukkan kuburannya dan menyolatkan kuburan di atas kuburan. Jadi dibolehkan sholat jenazah di atas kuburan, baik sebelum kuburan itu sebelum mayat itu dikuburkan atau setelah dikuburkan. Umpamanya mayat itu dibawa ke kuburan, lalu diletakkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan karena kuburannya belum siap. Atau tidak sesuai dengan ukuran tubuh si mayit. Mayit itu tidak diukur dulu, diwang-wang, dikira-kira, ini mah pendek, paling 160 gitu ya. Lalu dibuat 170, efeknya 180. Akhirnya diperlebar. Si mayit sudah dibawa ke kuburan, tapi belum bisa dimasukkan, lalu disimpan dulu sementara galian diselesaikan. Boleh kita menyolatkan mayit itu sebelum dikuburkan di kuburannya. Boleh ya. Tapi seusai dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, lalu kita ke sana mau menyolatkan jenazah, tidak boleh disolatkan di waktu-waktu yang terlarang. Contohnya umpamanya kita datang ba'da asar ke kuburan. Ba'da asar lah waktu yang terlarang untuk menyolatkan, maka tidak boleh. Karena itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat, kecuali sholat yang ada sebab. Sholat yang ada sebab, contohnya sholat jenazah. Boleh disolatkan ba'da asar kalau jenazahnya ada. Atau tahiyatul masjid, kita masuk ke dalam masjid ba'da asar, umpamanya kita sudah sholat di masjid
tertentu, sholat asar, lalu kita pergi ke masjid lain untuk kajian ba'da asar, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tersebut ada sebab. Dan tidak bisa diundurkan. Nanti aja setelah beres kajian baru tahiyatul masjid. Gak boleh, karena tahiyatul masjid dilakukan sebelum apa? Sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli raka'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dulu 2 rakaat. Nanti aja ba'da maghrib, karena ini terlarang, nggak bisa. Ya, lakukan saat itu. Termasuk juga sholat jenazah dibolehkan karena ada sebab, yaitu ada orang yang mati. Adapun menyolatkan jenazah setelah jenazah itu dikuburkan, bisa dilakukan kapan saja. Kalau dalam waktu yang terlarang kita ke sana, nggak boleh kita sholat karena besoknya. Lakukan besoknya, datang lagi, atau kita bisa rencanakan untuk datang di waktu-waktu yang dibolehkan sholat. Jangan ba'da asar, jangan ba'da subuh, itu ya. Maka bisa sebelum asar, bisa setelah matahari terbit, agar kita bisa melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Oleh karena itu, sekali lagi, mensolatkan jenazah di kuburan setelah jenazah itu dikuburkan tidak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Adapun kalau jenazah itu belum dikuburkan, boleh walaupun ba'da asar. Umpamanya ba'da asar, lalu ada jenazah yang minta disolatkan, tentu saja keluarganya yang minta disolatkan, bukan jenazahnya. Lalu kita solatkan ba'da asar, boleh. Atau ba'da asar digotong ke kuburan, sampai di kuburan diletakkan dulu, kita terlambat, lalu kita mensolatkan jenazah itu di kuburan sebelum jenazahnya dikuburkan. Jadi kalau jenazah sudah dikuburkan, tidak boleh mensolatkan jenazah di kuburan di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Inilah hadis yang pertama. Terus kelanjutan dari hadis ini, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena setelah Nabi menyatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya lakukan sholat dan lakukan bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya setan lari dari satu rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini salah satu rahasia agar rumah kita steril dari setan. Baik setan itu memberikan gangguan yang sifatnya hissi ataupun yang sifatnya maknawi. Sifatnya hissi itu contohnya langsung terasa, terlihat, menampakkan diri, atau mengganggu dalam bentuk suara, atau mengganggu dalam bentuk menggeser-geserkan benda seperti gordeng, ujug-ujugnya nyerelek sorangan gitu ya. Kursi bergerak sendiri atau ada blag-blig-blug di atas seperti itu. Itu yang sifatnya hissi. Atau yang sifatnya maknawi. Tidak terlihat ada gangguan itu, tapi membawa efek malas ibadah kepada kita. Pada maghrib itu hawanya ingin tidur, padahal terlarang ya. Lap saja ketiduran, bangun-bangun jam 3 subuh. Kalau sudah begitu pasti dia ragu, sudah isya apa belum? Sudah isya apa belum? Pasti ragu. Orang yang tidak sempat sholat isya lalu tidur, pas bangun pasti dibisiki oleh setan, rasanya sudah ya? Belum kata, sudah apa belum? Gitu ya. Itu selalu. Padahal itu belum. Itu adalah salah satu di antara efek setan yang ada di dalam rumah kita. Efeknya maknawi. Langsung menggoda aspek agama kita. Tidak menggoda secara hissi. Tidak menggoda dalam bentuk yang
terjangkau oleh panca indera kita secara langsung. Sterilkan rumah kita diantaranya dengan membaca surah Al-Baqarah. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, kata beliau, anna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah, yakni idza qara'ta fi baitika suratul Baqarah fa inna syaitan yafirru minha wa la yaqrabu al-bait. Wasabab anna fi suratul Baqarah ayatul kursi. Maknanya adalah apabila engkau di dalam rumahmu membaca surah Al-Baqarah, setan bakal lari keluar. Tadinya ada di dalam. Dia akan lari keluar dan tidak berani mendekat ke dalam rumah itu. Jangankan masuk, mendekat saja tidak. Dan sebabnya adalah di dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi yang nanti dibahas dalam hadis yang berikutnya. Nah, sekarang ada kasus, ada gangguan di rumah, baca ayat kursi selalu dibaca, sehari berkali-kali, tapi gangguan masih tetap ada. Ada yang begitu? Ada. Tadi pagi saya ditelepon, ada yang curhat, ada yang bertanya masalah rumahnya tersebut. Mudah-mudahan mereka mendengar, mungkin hadir sekarang, atau kalau tidak minimal mendengar di rumahnya melalui radio. Ya, keampuhan bacaan Al-Quran itu ditentukan oleh orangnya, oleh iman yang dimiliki. Karena iman mempengaruhi kekhusyuan di dalam membaca. Ketika membaca itu wajib ada penghayatan. Nah, penghayatannya ini yang memberi efek ke dalam hati orang itu. Kalau umpamanya orang baca ayat kursi, nanti kita akan bahas. Di dalam ayat kursi itu ada 10 asmaul husna. Ada 10 sifat Allah yang disebut. Yang itu yang menjadi penyebab syaitan amat sangat takut. Kalau itu dibaca dengan penghayatan, ya, maka mempengaruhi jiwa. Jiwa tenang, tangguh, kuat, nggak takut apapun. Atau jangankan kursi bergeser, jangankan ada blag-blug di atas, gitu ya. Itu si setan bungklekan, menampakkan diri di hadapan kita dalam bentuk yang super mengerikan, disindruk. Tidak akan takut. Ah, ini dia orangnya. Ini dia setan yang ganggu saya. Ambil. Bisa nggak setan ketika menampakkan diri diambil, ditangkap? Bisa. Dan itu terjadi. Nabi SAW pernah menangkap jin. Sahabat siapa yang pernah menangkap jin? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalau si jin itu apa? Menampakkan diri. Bisa ditangkap, bisa dibunuh. Apapun bentuknya, bentuk binatang seperti ular. Ada sahabat yang bergulat sama ular lalu mati dua-duanya dan ternyata si ular itu jin? Ya, ada. Maka dari itu, karena menampakkan diri bagi setan adalah sesuatu yang beresiko, mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Gak berani terang-terangkan menampakkan diri. Kalau entah menampakkan diri tidak pas di hadapan kita, tapi jauh di atas. Oleh kita tidak terjangkau. Siapkan ketepel, tak gitu. Bisa kena. Sakit, ya bisa sakit. Oleh karena itulah, maka mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Ya. Jadi kalau orang sudah membaca Al-Quran dengan penghayatan menyerap ke dalam tubuh, nggak akan ada lagi yang ditakuti. Apalagi ayat kursi yang kita nanti akan bahas maknanya, ya. Maka karena mental kita luar biasa tangguh dan kuat, tak takut apapun. Sementara tujuan utama setan menampakkan diri agar kita takut, maka tujuan utama mereka tidak tercapai. Percuma nyingsianan kasih etama. Bukannya sieun malah tambah berani. Ngapain kalau begitu, ya? Ngeper dia. Oleh karena itulah, maka pertama, kalau umpamanya sudah dibacakan berkali-kali, ngaji di setiap ruangan, tapi gangguan itu selalu ada, maka coba
dengan penghayatan. Kalau nggak tahu artinya, baca satu ayat, baca artinya, hayati. Baca satu ayat, lihat artinya. Sekarang kan ada artinya ya, ada terjemahannya, begitu, dan resapi ya. Maka itu akan jauh lebih mujarab. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan orang yang kesurupan diruqyah. Yang meruqyahnya itu bukan ustadz tapi ulama. Sekali berimam Ibnu Qayyim diruqyah dan tidak keluar atau si jin itu. Lalu dibawalah ke gurunya. Siapa gurunya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya. Oleh beliau tidak dibacakan ayat, hanya dibentak ukhruj ya aduwallah, sambil dipukul anunya, punggungnya ya. Baru ampun-ampunan orang itu. Baru ampun-ampunan. Dibacakan ayat mah tadi tidak. Tapi oleh beliau, oleh Syekhul Islam, hanya dibisikkan ukhruj ya aduwallah ya, sambil dipukul. Baru itu keluar. Setelah keluar orang itu sadar, loh kenapa saya ada di hadapan Syekh. Nampaknya enggak sadar tadi ya. Seperti itu. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruqyah ibarat senjata. Ampuh tidaknya ruqyah itu sama dengan ampuh tidaknya senjata di tangan orang yang memegangnya. Kalau yang memegang senjata orang yang ahli, baru memainkan saja musuh itu sudah ngeper. Umpamanya senjatanya double stick ya, kemudian dimain-mainkan. Ngeri. Tapi coba kalau orang itu yang nggak bisa double stick ya, cara megangnya saja sudah salah. Musuh itu bukannya lari malah ketawa. Biar dia main-mainkan, letuk ke kepalanya sendiri, akan mati ya. Main golok, diputer-puter, wow bagus, itu takut musuh. Belum disabetkan, baru dimain-mainkan. Tapi kalau orang tidak bisa main golok, baru pegangnya saja musuh sudah tertawa. Ini orang pasti nggak bisa apa-apa ya. Diputer-puter, lepas, gitu ya. Itulah senjata. Ruqyah itu kayak begitu. Kalau orang yang meruqyahnya, orang yang membacakan ayatnya, tajwid makhrajnya salah, terburu-buru, ada riya, ada ujub di dalam hatinya, tidak ada penghayatan, efeknya kurang kepada setan. Maka bukannya lari, malah dia tertawa. Bacaannya kayak gitu. Tapi kalau orang tersebut bacaannya betul, tajwid makhrajnya benar, ada penghayatan, ikhlas lillahi ta'ala ya, maka efeknya akan sangat luar biasa. Jadi kalau 1-2 bacaan 1-2 kali atau berkali-kali tidak ada efek, coba disertai dengan penghayatan, disertai dengan pengagungan kepada kalamullah dan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan memiliki efek yang berbeda. Nah rata-rata kalau orang sudah ada gangguan setan seperti itu kan ada paniknya, ada gugup gitu. Bacanya juga kata orang Sunda mah karena apal cangkem. Apal cangkem gak ada terjemahannya. Hafal di luar kepala walaupun tanpa penghayatan, ini sudah otomatis nih mulut itu ya, tanpa ada penghayatan. Kadang-kadang karena gugup salah baca ya. Harusnya baca a'udzubillahi minka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malah membaca ayat lain, membaca doa yang lain yang tidak diperuntukkan untuk mengusir setan. Karena saking paniknya dan gugupnya ya. Coba disertai dengan penghayatan. Jadi kalau membaca ayat itu benar, Nabi SAW menyatakan setan akan lari dari rumah tersebut. Hadis berikutnya Ubay bin Ka'ab menyatakan Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apa dalam kitab Allah yang paling agung? Dibaca ayat kursi ya. Kenapa ayat kursi bisa mengusir setan? Berkata Syekh Al-Utsaimin, li'anna hadhil ayah mustamilatun ala 10 sifat min sifatillahi azza wa jalla.
Karena ayat ini mengandung 10 sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pertama, ayat ini menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yang hidup dan berdiri sendiri. Di dalam kalimat ini ada kemurnian tauhid, la ilaha illahu. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illahu. Tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya kecuali Dia. Ada sesembahan selain Allah banyak, tapi itu sesembahan yang apa? Yang batil, bukan sesembahan yang hak. Jadi kalau menerjemahkan la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah, keliru, salah. Tidak ada sembahan selain Allah juga salah, karena bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya ada nggak sesembahan lain selain Allah? Banyak. Patung disembah, ya, Nabi Isa disembah, matahari, bintang, bulan disembah, setan-setan disembah. Itu sesembahan, walaupun sembahan itu batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Allah lah satu-satu sembahan yang hak dan sembahan yang lainnya itu batil. Walaupun batil tetap namanya apa? Sesembahan. Tetap namanya ilah. Ya. Maka la ilaha illallah maknanya tidak ada sembahan bihaqqin yang sebenarnya. Ada bihaqqinnya. Bihaqqinnya ini adalah menempati apa? Menempati khobar la yang mahdzuf. La ilaha. La itu kan saudaranya inna. Sedangkan inna amalannya fungsinya gimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La ilaha. Ilahanya isim inna. Dia tidak bertanwin, tidak beralif lam. Maka la di dalam la ilaha illallah disebut la nafi jinsi, menafikan segala macam jenis ilah. La ilaha, la-nya huruf la yang menjadi saudaranya inna, ilaha isim inna. Belum ada khabar innanya. Sudah masuk illa, huruf istisna, ya. Maka khabar innanya disebut mahdzuf. Takdirnya bihaqqin la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Oleh karena itulah maka baik secara struktur bahasa, secara gramatika ataupun secara realita, orang yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan arti tidak ada sembahan selain Allah itu salah, keliru. Yang benarlah tidak ada sembahan yang sebenarnya. Pakai tambah-tambahan yang sebenarnya, bihaqqin. Karena itu adalah khabar la yang mahdzuf dan realitanya banyak sesembahan selain Allah walaupun disembah secara batil. Jadi di dalam la ilaha illallah, ya, terkandung kemurnian tauhid. Satu-satunya yang disembah, yang berhak disembah, yang layak disembah hanyalah Allah. Sesembahan-sembahan selain Allah disebut alihah, jamak dari ilah, tapi itu adalah alihah yang batilah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman tadi, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Karena Allah adalah satu-satu sembahan yang hak dan sembahan yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Itu pertama, sifat Allah yang pertama esa, la ilaha illallah. Kedua, al-hayyu, dan yang ketiga al-qayyum. Makna al-hayyu yang maha hidup. Bukankah manusia juga hidup?
Ya, manusia hidup. Allah hidup? Ya, sama dong hidupnya. Makna hidupnya sama tapi hakikat dan kaifiatnya yang berbeda. Makna al-hayyu al-kamilu fi hayatihi wa fi qayyumiyatihi. Yang amat-amat sempurna dalam kehidupannya dan dalam qayyumiyahnya. Nanti qayyum kita akan bahas ya maknanya. Nah, makna al-hayyul kamil fi hayatihi lam yasbiq hayatahu adam wa la yalhiquha fana. Kesempurnaan hidup Allah itu adalah pertama, kehidupannya tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Itu yang salah satu yang berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk hidup, sebelum hidup mereka ada apa tidak? Tidak ada. Kalau Allah, keberadaannya, kehidupannya tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau makhluk lain sebelum mereka hidup, mereka tidak ada. Apapun makhluk itu, termasuk makhluk yang super hebat seperti para malaikat. Sebelum mereka diciptakan, mereka tidak ada. Allah yang menciptakan mereka. Dan seluruh makhluk akan diakhiri oleh kefanaan. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak diakhiri oleh kefanaan. Oleh karena itulah maka ketika membaca surah Ar-Rahman 26 dan 27, hati-hati bagi yang suka jadi imam dan suka membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini surah yang luar biasa daya sentuhnya. Biasanya dibaca pada waktu sholat subuh ya, agak panjang. Ketika membaca surah Ar-Rahman 26-27, Allah menyatakan kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat raya itu akan fana. Semuanya, termasuk para malaikat. Kita sudah jelaskan ayatnya, para malaikat juga mati. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Kata Allah, ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Burung masih ada di dunia, cuma nggak nginjak tanah. Nginjak ketang burung juganya. Cuma suka terbang, tapi masih di dunia. Yang ada di langitlah para malaikat. Fasoika man fis samawati, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini menunjukkan para malaikat juga diakhiri oleh kefanaan. Oleh karena itulah maka kehidupan makhluk tidaklah sempurna. Adapun kehidupan Allah sempurna. Kesempurnaannya pertama tidak diawali oleh ketiadaan, yang kedua tidak diakhiri oleh kefanaan. Makanya para ulama menyatakan tidak boleh membaca secara wakaf ketika membaca ayat kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, ini ayat yang ke-26. Di sana ada nomor ayat 26. Ayat berikutnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tidak boleh wakaf. Harus disambung kullu man 'alaiha faniu wa yabqa. Jangan kullu man 'alaiha fan lalu waqaf di sana. Terus berlanjut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa? Berkata Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, qala ba'dus salaf, telah berkata para ulama as-salafus saleh, maknanya adalah para sahabat. Yambaghi liman qara'a hadhil ayah kullu man 'alaiha fan alla yaqif
bal yaqul kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Telah berkata para sahabat, hendaklah orang yang membaca ayat ini kullu man 'alaiha fan tidak wakaf di sini, tidak berhenti, tapi harus wasal. Harus bersambung dengan menyatakan kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa? Li ajli ayyatabayyana fi dzalik naqsul makhluqat wa kamalul khaliq jalla jalaluhu fa huwa subhanahu wa ta'ala al hayyul kamilu fi hayatihi. Kenapa? Karena dalam rangka memperjelas tentang kurangnya seluruh makhluk dan sempurnanya Sang Khaliq. Jadi dua kalimat yang menggambarkan dua keadaan ini dalam satu konteks pembahasan. Makhluk itu fana, Allah itu abadi. Maka jangan dipenggal. Kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dibaca dalam satu bacaan, dalam satu konteks pembahasan, menunjukkan perbandingan makhluk itu pasti fana, menunjukkan kekurangan, dan Khaliq itu adalah sempurna yang tidak ada kekurangan pada dirinya, ya. Berdasarkan hal itulah maka kehidupan Allah maha sempurna. Tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan. Ini yang pertama. Kedua, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla juga tidak terganggu oleh gangguan apapun selama hidupnya. Tak ada satupun dari dirinya yang mengalami penurunan. Berbeda dengan makhluk manusia. Manusia umpamanya ya, ketika hidupnya dia ada sehat, tapi ada juga masa-masa sakitnya. Kemudian kemampuan melihat ada berkurangnya. Dulu mah cekas, tajam, lama-lama terganggu. Bukan hanya karena usia, tapi karena banyak faktor. Ada nggak anak muda kemudian matanya sudah rabun, memakai kacamata baik plus minus ataupun silinder atau yang sejenisnya? Banyak. Demikian juga masih muda tapi sudah budeg. Ada banyak. Sudah terganggu pendengarannya, ya. Belum lagi setelah usianya menua, maka pasti akan mengalami penurunan. Ada sakit, ada lelah, ada sedih, ada segala macam kendala dalam kehidupan, termasuk di antara penurunan kualitas dari indera kita, penglihatan, pendengaran, bahkan fisik kita, ya. Itu semuanya teralami oleh makhluk. Adapun Allah tidak. Allah tidak mengalami semuanya itu. Itulah yang dimaksud dengan al-hayyu. Jadi manusia juga hayyun, Allah juga hayyun. Sama, manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Tapi di mana bedanya? Bedanya adalah tentang keadaan dan tata cara. Tata cara melihat kita berbeda dengan tata cara melihat Allah, dan juga kualitasnya. Mendengar kita berbeda dengan mendengar Allah. Hidup kita berbeda dengan hidup Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Itulah makna al-hayy. Adapun makna al-qayyum, bahasa kitanya berdiri sendiri. Al-qaimu bi nafsihi, al-qaimu ala ghairi. Dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun dari alam ini. Baik makhluk hidup, apalagi makhluk mati. Allah enggak butuh langit dan bumi. Allah enggak butuh arsy. Allah enggak butuh malaikat. Apalagi manusia. Apalagi ibadah yang dilakukan manusia. Ibadah yang dilakukan manusia mah enggak seberapa. Banyak tercampur kekurangan. Maka Allah enggak butuh. Allah menyatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin.
Siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah itu ghani dari semua alam. Makna ghani, Allah nggak butuh terhadap seluruh yang ada di alam ini. Kalau Allah menyuruh manusia untuk beribadah bukan karena Allah butuh terhadap ibadah manusia, tapi karena kasih sayang Allah. Agar manusia itu selamat, agar manusia itu maslahat, agar manusia itu meraih keberuntungan, agar manusia itu terhindar dari kemadaratan. Makanya Allah berikan perintah ibadah kamu kepadaku. Demi kemaslahatan manusia. Kalau seluruh manusia ingkar, durhaka, itu nggak merugikan Allah sedikit pun. Dan kalau seluruh manusia bertauhid, beribadah secara hebat, nggak menguntungkan Allah. Hadis kursi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibna Adam, lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinsakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'an. Hei Bani Adam, baik dari awal sampai akhir, baik jin ataupun manusia, seandainya semua mereka memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang hatinya paling baik? Nabi Muhammad SAW. Seandainya semua jin dan manusia hatinya seperti beliau, dari hati terbaik lahir amal terbaik. Ahli tauhid, ahli ibadah dengan kualitas ibadah yang super hebat. Seandainya semua makhluk seperti itu, mazada fi mulki syai'a, mazada dzalika fi mulki syai'a. Sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Sebaliknya seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, hatinya seburuk-buruk hati di antara kalian, seperti hati iblis semuanya, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia berupa ibadah nggak ngaruh kepada Allah. Allah nggak butuh semua itu. Kenapa Allah merintahkan kita ibadah? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah maghaniyun 'anil alamin. Kenapa Allah menciptakan malaikat yang umpamanya ditugaskan melakukan ini dan itu? Apakah malaikat pembantu Allah? La, wallahi la. Malaikat bukan pembantu Allah. Diciptakannya malaikat banyak hikmah, salah satunya adalah untuk menjelaskan ada sebab akibat. Kalau nggak ada malaikat, Allah mampu nggak mengelola ini sendirian? Ya tentu saja mampu. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan semua itu mudah, amat sangat mudah bagi Allah. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Karena hikmah-hikmah yang super banyak, ya. Salah satunya adalah hubungan sebab akibat atas apa yang dilakukan oleh manusia, seperti yang pernah kita bahas ketika membahas alam para malaikat yang mulia. Hikmah-hikmah diciptakannya malaikat. Jadi Allah nggak butuh terhadap apapun yang ada di alam jagat raya ini, termasuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Allah berdiri sendiri dan Allah membuat selain dirinya bisa berbuat. Allah menyebabkan para malaikat memiliki kekuatan yang super dahsyat. Allah memberikan kemampuan tersebut kepada para malaikat. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, itu malaikat yang di mana tuh? Di neraka. Oleh Allah diberikan kemampuan masuk keluar neraka tanpa kesulitan dan tidak merasa tersiksa, tidak merasa kepanasan dengan api neraka. Siapa yang beri kemampuan itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah cabut kemampuan itu, ya mereka juga tidak memiliki kemampuan itu. Jadi kehebatan malaikat itu karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil ikhtiar mereka. Saya mah latihan gitu, enggak. Ya, seperti yang dilakukan oleh manusia, kalau ingin jagoan dia harus latihan. Malaikat enggak, jelek diberi begitu kemampuan itu oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan hasil ikhtiar mereka sendiri. Oleh karena itulah Allah Qayyum. Allah berdiri sendiri. Dan Allah mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari alam ini.
termasuk arasy Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah membutuhkan arasy? Tidak. Bukankah Allah istiwa di atas arasy? Iya. Allah istiwa tegak di atas arasy tapi tidak menempati arasy. Bainun min khalqih. Itu terpisah dari makhluknya. Jangan diotak-atik oleh otak kita, oleh akal kita. Kalau Allah di atas arasy, berarti Allah butuh arasy. Enggak, salah. Oh, kalau Allah di atas arasy, berarti arasnya lebih gede dari Allah. Keliru laginya. Langit itu berada di atas kita. Apakah langit itu atau kita itu lebih gede dari langit? Ya enggak. Atap rumah ini ada di atas kita. Apakah atap rumah ini nempel kepada kita? Tidak. Lebih gede, apakah kita lebih gede dari atap? Tidak. Apakah si atap itu membutuhkan kita apabila kita tidak ada atapnya runtuh? Enggak. Tapi dikatakan atap itu berada di atas kita. Bisa terpahami kan? Allah berada istiwa di atas arasy. Apakah Allah itu menempati arasy bertumpu pada arasy? Tidak. Apakah berarti arasy itu lebih gede daripada Allah? Tentu saja tidak. Apakah berarti Allah itu membutuhkan arasy? Tentu saja tidak. Hanya menunjukkan keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Padahal makhluk yang paling besar dan paling tinggi adalah arasy. Tidak ada yang lebih besar daripada arasy Allah dan tidak ada yang lebih tinggi daripada arasy. Arasy makhluk tertinggi. Allah berada di atas arasy. Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya dan maha besar. Kalau arasy saja besar, Allahnya jauh lebih besar. Kalau arasy makhluk paling tinggi, Allah berada di atas arasy. Allah itu tinggi. Makanya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Rabbku yang paling tinggi. A'la, bukan Ali saja tapi a'la, paling tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arasy tanpa membutuhkan arasy. Ya, itulah makna qayyum. Makna qayyum adalah yang qaim binafsih wa qaim li ghairi, berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya. Berarti sudah berapa yang kita bahas? 3 ya. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, al-hayyu. Dan yang ketiga, al-qayyum. Nanti 7 sisanya kita akan lanjut di hari Ahad yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saat berangkat tadi, anak menerobos lampu merah. Tanusut. Mungkin yang saya lihat tadi mungkin. Karena takut telat datang ke tempat kajian. Bagaimana hukumnya? Dosa. Di Eropa orang kafir, orang ateis, di Amerika, Saudi juga. Gak ada orang yang berani menerobos lampu merah walaupun kosong, tengah malam gitu ya, kosong, sepi, merah. Gak ada yang berani nebus. Di Bandung mah gitu ya, siang-siang ada orang yang mau nyebrang, karena udah merah kita terobos, mati kamu. Padahal salah kita, salah si sopir maksudnya, bukan kita ya. Di Eropa tidak ada, walaupun sepi. Tahu kenapa sebabnya? Ada hukuman, ada pengawas, ada kamera. Polisi nggak ada. Begitu lampu merah diterobos, cetrek, langsung kamera. Besoknya langsung ada laporan dengan disertai bukti foto, kamu tertangkap menembus lampu merah malam ini jam sekian, nih bukti fotonya. Didenda dengan denda yang sangat tinggi. Menembus lampu merah itu dendanya tertinggi, puluhan juta ya, puluhan juta. Makanya takut, nggak berani ya. Bukan karena mereka iman, mereka mah kafir. Bagernya orang Eropa mah gitu ya. Bukan karena karakternya yang bagus, karena takut terhadap sanksinya. Dan sanksinya itu nggak bisa ditawar, langsung didebit dari kartu kredit mereka. Mereka masing-masing punya kartu kredit, ya. Kemudian si gaji kerja mereka masuk ke rekening mereka, didebit langsung.
Jadi rugi, makanya lebih baik nunggu beberapa menit atau detik ya daripada kena denda yang gede. Bagi seorang muslim sanksinya tidak seperti itu. Tapi sanksinya adalah dosa karena melanggar ayat. Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri dalam perkara-perkara di luar agama. Ya contohnya lampu merah demi kemaslahatan. Jangan sampai ini mah hukum buatan manusia. Lalu sengaja dilanggar untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau tunduk kepada hukum manusia. Ada letter S berhenti sengaja di sana ya. Ada letter P langsung parkir. Hanya bukan nggak ada karena ada keperluan, karena ingin menunjukkan kita tidak mau taat kepada hukum buatan manusia. Parkir sebentar 2 detik lalu masuk lagi. Kamu kenapa tadi? Untuk melanggar ini. Karena ini hukum buatan manusia, hukum togut. Keliru ya. Jadi taat kepada ulil amri dalam perkara di luar masalah agama. Nah, coba orang yang tadi jangan punya uang tuh. Itu uang togut siniin. Ya. Oleh karena itu keliru dia. Ini ayatnya. Wa ulil amri minkum. Ya. Tapi kan ulil amrinya kafir atau fasik atau zalim. Apakah kalau fasik zalim bukan ulil amri? Tetap ulil amri. Ulil amri adalah orang yang mengurus urusan kepentingan dunia kita. Itu ulil amri. Berdasarkan kesepakatan di antara sesama kita. Ridho ataupun tidak ridho. Jangan sampai yang menguntungkan dia dipegang itu urusan ulil amri. Yang merugikan atau yang tidak menguntungkan sengaja dilanggar. Contohnya yang menguntungkan urusan uang. Itu kan ketetapan ulil amri ya. Gak boleh punya uang itu. Togut sini gitu. Terus makan gimana? Cocok tanam sendiri. Ya, jangan punya KTP. Jangan punya SIM. Jangan punya paspor. Jangan sekolah. Jangan berijazah. Terus hiduplah di hutan. Hutan juga punya ulil amri. Terus izin. Walhasil itu konsep yang tidak mungkin bisa diterapkan. Ulil amri walaupun kafir, walaupun fasik, walaupun zalim tetap ulil amri. Yang mengurus urusan dunia kita kata Allah taati dalam perkara di luar agama. Ya. Adapun kalau ulil amri menetapkan aturan yang bertolak belakang dengan agama, boleh kita langgar. Tidak boleh kita taati. Ya. Umpamanya para wanita nggak boleh pakai jilbab. Pakai aja jilbab. Laki-laki ada aturan, ada perda, tidak boleh memasang jenggot, pasang yang panjang, ya, gak apa-apa, seperti itu. Adapun kalau tidak bertolak belakang dengan syariat, apalagi itu wajib ditaati. Lampu merah bertolak belakang nggak dengan syariat? Enggak, itu untuk kemaslahatan. Sekali itu dilanggar, kecelakaan bakal dialami, ya, kekacauan. Jadi nggak boleh melanggar lampu merah karena ngejar ngaji. Gimana caranya? Apakah ngaji tidak penting? Penting. Atau datangnya jangan telat. Ya, bisa tanpa melanggar aturan lalu lintas. Mohon penjelasan mengenai puasa sunnah biasa, Senin Kamis Daud, dan puasa sunnah khusus Arafah 10 hari bulan Muharram. Bukan 10 hari bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Yang 10 hari apa? Dzulhijjah, ya, hanya sampai tanggal 9, tanggal 10 nama haram saum. Kenapa? Idul Adha kalau Dzulhijjah. Maksudnya hari ke-10 bulan Muharram. Apakah boleh tidak mengerjakan puasa sunnah biasa tersebut ketika masuk waktu puasa khusus? Oh, contohnya apa? Kita biasa Senin Kamis. Terus pas tanggal 9 hari Arafah berbetulan dengan hari Senin atau Kamis gitu ya. Lalu kita saum, niatnya apa?
Bagi yang terbiasa saum Senin Kamis biasa, saum Arafah biasa, kita dapat pahala double. Dua-duanya. Pahala saum Senin Kamis dapat, pahala Arafah juga dapat ya. Kecuali bagi yang tidak biasa Senin Kamis, pas hari Arafah, pas Senin sekalian dua niat, nggak bisa itu mah. Karena dia tidak terbiasa. Apakah ada batasan jumlah rakaat dalam tahajud? Tidak ada. Kata Syekhul Islam, salat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan dibatasi oleh waktu. Kalau sudah fajar sudah habis. Tidak dibatasi oleh jumlah rakaat. Makanya para ulama ikhtilaf. Imam Malik 41 rakaat. 36 tahajudnya atau tarawehnya, 5 witirnya ya. Kemudian Imam Syafi'i 23, Imam Ahmad 21. Itu berbeda-beda. Karena memang hadis tentang sholat malam jumlah rakaatnya berbeda-beda yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menyimpulkan tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Adapun hadis yang menyatakan dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari, Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu hanya sepengetahuan Aisyah. Apakah Nabi setiap malam di Aisyah? Tidak. Beliau dalam waktu yang bersamaan punya berapa istri? 9 istri. Jadilah setiap 9 hari Aisyah kebagian 1. Dan setiap di Aisyah tidak pernah lebih dari 11. Ketika di luar giliran Aisyah mungkin lebih dari 11, mungkin. Ada riwayat yang menyatakan beliau 17, beliau 13 dan seterusnya ya. Jadi hadis-hadis tadi tidak saling bertolak belakang. Bagaimana cara kita menyikapi hadis tentang akan terulang kembali periode khilafah alal manhajin nubuwah? Apa sih yang perlu kita siapkan dan lakukan? Ilmu, belajar ilmu. Jangan sampai setelah memiliki khilafah karena kebodohan ya, jadi salah, keliru. Jadi tauhid, amal soleh, ilmu adalah hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap keadaan. Karena khilafah adalah anugerah. Anugerah atas tauhid dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Kalau tauhid masih menyimpang, amal solehnya masih pada salah, mustahil Allah menganugerahkan khalifah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Sebelumnya mohon maaf apabila tulisan saya kurang bagus dan gak jelas. Jelas, memang kurang bagus. Tapi lebih bagus daripada resep. Bagaimana hukumnya kalau orang yang ziarah kubur lalu mendoakan si mayit lalu ditutup dengan baca Al-Fatihah? Mendoakan si mayitnya bagus, tapi menutup doa dengan Al-Fatihah nggak ada nas, nggak ada contoh dari Rasul SAW dan bertolak belakang dengan makna dari Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Kenapa dijadikan penutup? Tapi walaupun Al-Fatihah artinya pembuka, juga tidak disyariatkan membuka doa dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah kan pembuka, jadi buka doa dengan Fatihah. Enggak. Ya, tidak ada riwayat. Hanya dengan mengucapkan amin. Tutup doa dengan salawat kepada Nabi SAW dan mengaminkan. Doa saat ziarah kubur yang berdasarkan dalil seperti apa? Sudah kita bahas? Sudah Sabtu ya. Ada yang masih hafal doanya? Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doanya.
Ustaz, berikan nasihat untuk anak agar selalu istiqomah mengkaji ilmu syar'i walaupun terdapat beberapa kesibukan dunia. Ya, ingat tujuan utama kita bukan bahagia di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Dan itu mau tidak mau harus dengan ilmu. Coba berdoa kepada Allah agar dunia kita dicukupkan, akhirat kita tidak terlalaikan. Kita tetap bisa belajar ilmu syar'i tanpa kelaparan, tanpa mengalami kemiskinan. Bagaimana caranya? Allah yang akan ngatur. Bagaimana caranya? Mungkin nanti kita umpamanya dipertemukan dengan orang yang menyebabkan kita bisa investasi di sana. Orang itu jujur, profesional, menjalankan usaha kita. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Kita tetap ngaji, ya. Tiap bulan ngalir terus uang, ya. Nggak banyak, paling 100-200 juta sebulan cukup. Mudah-mudahan begitu, ya. Anak mau tanya, bagaimana cara mengingatkan adik anak yang masih enggan pakai kerudung syar'i dan menutup telapak kaki jika keluar rumah, padahal dia sudah tahu bagaimana hukumnya. Ya, banyak orang yang tahu halal haram tapi belum mampu melaksanakan. Faktor apa? Iman. Coba pupuk imannya. Suruh dia ikut ke pengajian. Suruh dia umpama banyak-banyak membaca Al-Quran. Suruh dia jangan hanya sholat fardu tapi juga yang sunnah. Suruh menghafal beberapa ayat Al-Quran. Dengan semua amalan tadi nanti imannya terpupuk. Suruh dia memperbanyak infak dan sedekah. Ya, ke adik, kamu banyak infak sedekah. Gak punya uang nih, uang kasih untuk infak sedekah. Sebagian untuk jajan bakso kamu, sebagian untuk beli kuota. Jangan lupakan infak dan sedekah. Itu akan menyebabkan turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau umpamanya aspek ini dibiarkan, aspek yang menyebabkan terpupuknya iman itu diabaikan, kita tekan, kamu kurung. Gak akan mau dia, lebih baik berontak. Karena iman yang tidak siap. Jadi pupuklah imannya, kondisikan, ya. Nah, kalau ngaji gini bawa yuk. Kita jalan-jalan ke mall gitu, ya. Tapi pakai kerudung sebab mau ngaji dulu. Awalnya mungkin karena itu, ya. Bawa ngaji, selesai ngaji, bawa ke mall. 5 menit udah pulang. Janjinya tertunaikan, ya. Seperti itu. Hari Selasa simbol api, kata orang bilang. Orang mana? Apa ada hubungannya dengan simbol api itu? Dengan gangguan setan setiap ganti rumah. Selalu ada gangguan. Apa? Erep. Pakai U atau? Sama gangguan juga. Nggak ada keterangan hari Selasa simbol api. Tidak ada kelebihan dan kekurangan hari menurut pandangan Islam kecuali hari Jumat. Disebut Sayyidul Ayyam. Selain hari Jumat, hari-hari sama, ya. Dan hari Jumat ini hari yang penuh barokah. Tapi orang-orang kafir di image itu dibalikan. Hari Jumatlah hari yang mengerikan. Malam Jumat apalagi saat keluarnya hantu-hantu. Akhirnya orang takut, ya. Makanya setiap cerita atau film horor selalu terjadi malam Jumat. Itu untuk membalikan image. Padahal malam Jumat adalah malam yang penuh barokah, hari Jumat juga demikian, ya. Jadi satu-satunya hari yang memiliki keunggulan dibanding hari lain adalah hari Jumat. Selain itu nggak ada lagi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Hari Senin, Selasa, Ahad segala macam itu sama. Tidak ada kaitan dengan gangguan setan dan yang lain-lainnya, ya. Bagaimana dengan erep-erep? Erep-erep bisa menjadi fenomena gangguan setan, bisa juga
tidak, bisa juga hanya sekedar kelemahan syaraf orang tersebut. Kalau orang itu kebanyakan tidur, sehari-hari sepanjang hari tidur lebih dari 10 jam sehari, orang itu sangat mungkin kena erup-erup. Saya pernah menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari dokter syaraf. Jadi kenapa ada syaraf motorik dan syaraf sensorik ya? Motorik itu yang menggerakkan, sensorik itu yang langsung ke otak. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu yang tertangkap oleh tangan itu laporan ke otak. Nah, otak itu memberi perintah dari otak ke ini untuk bergerak itu motorik, yang ke otak itu sensorik. Karena lemahnya syaraf motorik, maka ketika otak memerintahkan kurang respon. Jadi ketika ketiduran, tidur yang terlalu lama, kemudian ada gangguan, susah mau bangun. Otak memerintahkan bangun. Tapi syaraf motoriknya terlalu lemah, karena terlalu banyak dipakai untuk tidur. Otak memerintahkan tapi ini tidak bergerak. Kan suka begitu erup-erup saya. Ingin bangun tapi susah. Ingin berteriak tapi tidak bisa. Ada orang sekelilingnya. Kita berharap orang itu membangunkan kita, kan gitu ya. Tapi kok tidak bisa. Nah, maka kurangi tidur. Jangan kebanyakan tidur. Jangan kebanyakan lalai. Terlalu santai mengakibatkan saraf motor kita kurang respon terhadap saraf sensorik kita. Kurangi aktivitas-aktivitas yang melalaikan. Olahraga ya, bat-bit-bat bekerja dan seterusnya, maka itu yang akan melatih saraf motorik kita. Mungkin nggak ada unsur gangguan setan bisa memanfaatkan situasi seperti itu ya. Jadi sebelum tidur berdoa dan jangan terlalu banyak tidur. DKM sekaligus muadzin di masjid daerah Ana sekarang menetapkan waktu iqamah 5 menit setelah azan di semua waktu sholat fardu. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan sholat sunnah qobliyah terutama subuh. Beliau ingin segera iqamah. Bagaimana hukumnya? Bagus, itu melatih jamaah agar sebelum azan sudah datang. Kalau sudah tahu begitu, jangan protes aturannya, tapi sesuaikan kebiasaan kita dengan aturan. Tahu aturan begitu, sebelum azan sudah datang. Beres azan langsung sholat sunnah ya. Nah ini kita ingin sholat qobla tapi lelet. Pas azan santai, bikin kopi dulu gitu ya. Seperti itu. Sesuaikanlah kita dengan aturan itu. Apakah membuat resolusi atau target di 2019 sama dengan merayakan tahun baru? Enggak, kita punya target bulan anu, sekian bulan lagi harus begini, harus hafal sekian juz, harus hafal sekian hadis. Itu bagus, nggak apa-apa ya, tidak ada hubungan dengan perayaan tahun barunya. Terakhir. Saya rencananya tadi sebelum kesini ngaji cuma sejam, terus tanya jawab. Pas sudah ngajinya lupa. Di sebuah masjid, kemudian kita dapat bagaimana kalau kita selesai sholat di sebuah masjid. Kemudian kita dapati di bagian bawah masjid ada makam yang dikeramatkan. Bagaimana sholat kita sah atau tidak? Iya, saya juga pernah mengalami itu. Kalau sebelum sholat masuk masjid, kita nggak tahu bahwa di masjid itu ada kuburan. Lalu kita sholat. Beres sholat, pas keluar, di depannya itu ada kuburan. Bagaimana sholat kita? Sholat kita sah dan tidak perlu diulang. Walaupun waktu sholat masih ada.
Yang tidak boleh adalah kita tahu di sana ada kuburan lalu sengaja kita sholat, maka itu tidak boleh. Ya, apakah sah atau tidak? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan tidak sah, harus diulang kembali. Ada yang menyatakan sah, tapi dia berdosa. Ikhtilaf para ulama ya. Tapi yang jelas kalau kita tidak tahu lalu sholat, seusai sholat baru tahu, maka tidak apa-apa. Tidak harus diulang dan sholat kita sah. Dalil tentang hal itu sering saya ungkapkan. Contoh nyata adalah ketika Nabi SAW sholat memakai sendal. Di tengah sholatnya beliau lepas sendalnya. Karena ada apa? Ada najis. Beliau tidak mengulang dari awal. Berarti setengah sholat beliau ada najisnya. Tapi karena tidak tahu dianggap sah dan tidak dibatalkan dan tidak diulang dari awal. Demikian juga Umar dan Ammar bin Yasir. Safar lalu pada waktu subuh dua-duanya junub, mimpi. Bingung. Adapun Umar tidak sholat subuh. Karena tidak ada air untuk mandi. Adapun Ammar dia berguling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat 2 rakaat. Siapa yang benar? Umar apa Ammar? Dua-duanya salah. Tidak ada yang benar ya. Setelah pulang ke Madinah, dua-duanya menceritakan hal ini. Apa kata Nabi SAW? Kafa antaqula biyadaika hakadha. Cukup kalian untuk berbuat dengan kedua tangan kalian seperti ini. Lalu diajarilah tayamum. Ya. Baik Umar ataupun Ammar sholatnya salah dan tidak sah. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh baik kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali sholatnya. Apalagi Umar tidak sholat sama sekali. Ammar sholat tapi dengan berguling-guling di tanah. Nah ini menunjukkan kalau sebuah ibadah yang dilakukan karena dengan cara yang salah sampai tidak sah. Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Baik bodoh secara syar'i seperti Umar dan Ammar barusan. Bodoh secara syar'i saat itu. Ataupun bodoh secara hissi. Seperti Nabi SAW. Beliau tahu secara syar'i gak boleh ada najis. Tapi realita kenyataannya gak tahu bahwa di sendalnya ada najis sampai diberitahu oleh Jibril. Ya itu bodoh secara hissi. Baik bodoh secara syar'i ataupun hissi yang menyebabkan sholat atau ibadahnya tidak sah atau batal, maka tetap sah dan tidak perlu diulang. Termasuk kisah Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam. Sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Ada yang bersin. Oleh Muawiyah didoakan yarhamukallah padahal sedang sholat. Oleh para sahabat dipelototin. Dia nggak enak. Lalu berkata, masya'nukum tanzuruna ilayya. Ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal lagi sholat. Bicara dalam sholat batal apa tidak? Batal. Seusai sholat kata Muawiyah, demi Allah, aku belum pernah orang yang lebih bijak, lebih lembut dalam beri nasihat dibanding Nabi SAW. Beliau tidak memukul aku, menghina aku, memarahi aku. Beliau hanya menyatakan secara umum. Tidak ditujukan, hei Muawiyah, enggak. Secara umum. Inna hadhis shalah la yasluhu fiha min kalaminas. Sungguh salatnya tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Salat itu hanyalah takbir, tahmid dan bacaan Al-Quran. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang salatnya. Menunjukkan itu sah, dianggap sah. Padahal bicara dalam salat membatalkan sholat, tapi karena tidak tahu, bodoh secara syar'i, maka tidak perlu diulang ya. Jadi kalau sholat seorang batal atau tidak sah karena kebodohan, baik bodoh secara syar'i ataupun secara hissi, maka sah dan tidak perlu diulang. Nah tadi bodoh secara hissi apa syar'i? Orang sholat di masjid hissi, karena secara syar'i dia sudah tahu nggak boleh kan, tapi nggak tahu bahwa di sana ada kuburan sampai selesai sholatnya. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang.
Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa di ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.